kita tahu di masa-masa pandemi gini juga kan banyak nih pelaku UMKM yang awalnya itu dia adalah offline ya. Jadi berjualan secara offline, tapi karena kan pandemi ini, mereka mau nggak mau harus bergerak secara online gitu. Tapi bergerak secara online pun mereka butuh ilmu. Dan yang kedua adalah butuh apa biasanya? Butuh yang namanya skills untuk mengambil gambar. Kenapa penting banget sih? Ya pastilah penting banget itu. Kalau misalnya kita seorang pelaku UMKM, kita misalnya mau jualan, let's say, makanan gitu ya. Makanan, kita bilang aja misalnya, apa ya makanan ya? Cupcake misalnya. Misalnya kita mau jualan cupcake gitu, kita sebagai pelaku UMKM. Nah, kita tentu mau foto ataupun gambar yang kita post di sosial media, tentunya gambarnya adalah gambar yang bagus, yang menarik, dan juga apa ya, orang jadi punya minat gitu untuk makanan gitu. Makanya itu penting banget buat pelaku UMKM untuk punya skill untuk mengambil gambar gitu. Gimana caranya ambil sebuah foto gambar dengan angle yang oh ini kayak bagus nih, oh ini cahaya bagus nih, dan lain-lain gitu. Untuk itu saat ini sudah hadir juga bersama kita, yaitu ada Kak Cindy Margareta, yaitu seorang food dan juga product photographer. Nah, saya mau nyapa dulu nih. Halo Kak Cindy. Halo, Kak Vera. Halo, apa kabar Kak Cindy? Baik. Oke, siap-siap. Jadi nanti Kak Cindy ini akan bantu kita, akan share ke kita tentang ilmu-ilmunya dan juga sekaligus langsung praktek ya Kak Cindy ya, betul ya? Betul. Yes. Oke, siap. Kalau gitu. Kak Cindy, sorry, suaranya kayaknya agak kecil ya, boleh? Halo? Halo, kedengeran? Oke, sip. Udah lebih jelas Ya, sekarang. harus kayak gini ya aku ya? Yap, ini lebih jelas sih. Oke. Oke, sip. Kalau gitu langsung aja aku serahin ke Kak Cindy ya untuk mulai ya. Boleh, thank you. Iya, thank you Kak Thank Cindy. you. Aku pertama-tama mau makasih dulu ke Keren Indonesia udah kasih kesempatan aku buat workshop sama kira-kira 500 orang ya. Wah, ini banyak banget ya. Kok Cindy hampir mirip sama Kak Jessica. Iya, mirip ya. Selamat Hari Kemerdekaan nih buat kita semua. Saya nggak bisa lomba-lomba ya, tapi bagusnya kita bisa webinar di sini belajar bareng. Apalagi belajar untuk memajukan UMKM Indonesia. Itu kan keren banget ya, Keren Indonesia. Nah, aku ada slide Kak Jessica. Nah, udah ada slide-nya ya. Aku mulai ya. Jadi aku kenalin diri aku dulu ya. Nama aku Cindy Margareta. Kalau misalkan kalian tahu aku dari TikTok atau dari Instagram atau followers aku, halo. Nah, aku pertama-tama mau pembuka dulu lah ya. Kenapa sih kita harus pentingin foto kalau misalkan mau buka usaha? Bisa bagi materi presentasi? Boleh, aku udah kasih materinya ke Keren, nanti bisa ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat all-shop sekarang tuh lebih pentingin konten, harus pentingin konten kalau mau jualan. Nah, aku mau kasih lihat contoh foto. Ini aku foto pakai kamera yang biasa aku pakai, kamera digital, diedit juga. Tapi aku nggak pakai komposisi, aku nggak pakai pengaturan, angle-nya aku nggak peduli mau kayak gimana, asal jepret aja. Kelihatannya kan agak berantakan gitu ya, udah gitu di boxnya langsung. Terus kelihatannya kayak nggak ada harga jual gitu-gitu kan. Nah, kita bandingin sama foto satu ini. Boleh next, Kak? Nah, ini contohnya kalau misalkan kita perhatiin pakai foto yang benar-benar proper. Jadinya kita bisa naikin harga nggak sih kalau kayak gini? Iya, jadinya misalkan pie harganya tadinya 30.000 bisa kita jadiin 50.000 gara-gara fotonya yang bagus. Ini tuh namanya trik ya, kita namanya trik branding. Menurut aku ini benar-benar penting banget karena aku kan juga customers ya, aku juga suka banget beli-beli produk orang. Pasti yang dilihat duluan itu adalah fotonya. Soalnya kalau nggak tempting, rasanya kayak, aduh mau beli nggak ya? Wah thank you ya, dibilang keren. Nah, boleh next? Aku mau pertama-tama kasih tahu kalian, karena ini kan UMKM ya, jadi nggak perlu yang advance banget. Aku bakal kasih alternatif buat kalian yang murah, jadi kalian nggak usah nambah budget, nggak usah nambah
uang lagi buat kalau misalkan mau foto, karena bisnis kan eh, semuanya itu tentang kita cari untung sebesar-besarnya kan. Nah, jadi aku kasih tahu, kalian tuh nggak perlu sebenarnya nggak perlu beli sampai yang mahal-mahal, karena aku aslinya tuh aku suka pakai yang board gitu. Aku kasih contoh sebentar. Aku biasanya pakai yang kayak gini, tapi ini tuh, nah, iya prinsip ekonomi. Aku biasa pakai yang kayak gini, ini tuh yang kecil, tapi biasa aku pakai yang besar, dan ini 275.000. Cuma karena aku aslinya itu jasa foto, jadinya nggak masalah gitu kan. Kalau misalkan aku pakai yang mahal gitu. Cuma karena kalian UMKM, aku bakal kasih tahu alternatif yang murah banget, yang bener-bener bisa bikin jadi cakep, cantik, tapi nggak nguras kantong, apalagi nambah modal. Nah, aku mau kasih tahu yang paling alternatif paling murah, paling gampang itu pakai kain belacu. Ini 1 meter cuma 8.000. Kalian bisa pakai baju, kalian bisa pakai sweater, bisa pakai spray kasur, dan ini tuh murah banget tapi bisa dipakai terus. Aku aja kalau fotoin klien tuh juga sering pakai kain gini, apalagi produk-produk kecantikan, produk-produk parfum, lip gloss gitu-gitu, cantik banget kalau pakai kain putih. Terus selain kain belacu, aku saranin pakai kain asahi atau kain satin, karena menurut aku itu benar-benar bisa bikin harga produk kalian jadi mahal banget. Aku juga ada kain di sini warna krem. Nah, kalian ini benar-benar bisa bikin fit kalian tuh tone-nya itu lebih bagus dari background-nya. Nah, kalau ini kan krem. Jadi kalian kalau mau yang bikin vintage-vintage ala-ala brownie gitu, boleh banget coba pakai ini. Ini bisa bikin kalian makin nambah nilai jualnya. Nah, ini satin. Ini tuh kalau kena cahaya tuh bakal kayak silau-silau gitu, bakal kayak silky. Jadinya kalau untuk kalian yang mau bikin harga barang lebih mahal, wah ini boleh banget pakai satin. Dan bisa warnanya macam-macam. Aku juga sekalian di sini cantumin akun-akun Shopee dari beberapa tempat yang aku sering beli untuk memajukan UMKM juga kan. Nah, boleh next. Oh iya, aku juga lupa mention tadi, kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa beli alas foto gulung kayak gini. Ini 100.000 satunya, tapi ini besar banget. Bisa untuk foto makanan-makanan, buat foto yang lain, tapi ini udah cukup banget, tapi 100.000 ya, lumayan. Di Oshop yang tadi aku kasih tahu. Nah, kalau misalkan kalian yang jual makanan, nah jual makanan kan kadang bosen kalau pakai packaging doang kan. Jadinya aku mau kasih tahu di mana aku beli biasa piring-piringnya. Biasa piring minimal ukuran berapa sih, Kak? Kalau aku paling kain kayak gini 1,5 meter udah cukup banget. Ini 1,5 meter berarti 10 ribuan, 12.000 lah. Kalau misalkan untuk yang alas foto gulung itu 100 kali 80 atau 70 cm itu udah cukup banget. Nah, aku mau kasih tahu ya, kalau kalian mau beli piring-piring kayak gini, kalian tuh mikir ya, kadang orang mikir, aduh foto bagus harus propertinya mahal. Harus benar-benar yang keramik gitu-gitu. Aku dulu juga mikir kayak gitu, tapi aku pas udah surfing ke e-commerce, kemana-mana, aku ketemu ini aja nggak nyampe 30.000, ini kayaknya cuma belasan atau 20-an. Tapi ini kepake banget, ini untuk tiramisu, untuk nasi, untuk dessert. Bahkan ini bisa aku foto buat foto kecantikan juga. Ini murah banget. Kalian kalau misalkan mau coba beli, aku saranin ukurannya itu jangan lebih dari 20 cm. Karena menurut aku itu untuk komposisi foto itu 10-20 cm itu udah bagus. Terus kalau kalian mau tambah-tambah yang mangkok-mangkok kecil gitu, kalian bisa 5 cm. Ya, jadi kalian kan kadang bingung ukurannya. Kalau misalkan 30 cm itu udah terlalu besar, nanti foto kalian malah jadinya kayak terlalu overwhelming. Boleh kalian catat Oshop-Oshopnya biar kalian bisa dukung UMKM online juga. Nah, next, Kak. Nah, kalian kalau misalkan lihat foto-foto aku tuh sering pakai kayak gini.
Tapi menurut aku untuk kalian pelaku usaha UMKM kayak gini itu sebenarnya eh ini kedua lah, nomor kedua. Nggak perlu benar-benar beli harus punya kayak gini. Cuma kalau untuk kalian yang pada jualan aksesoris, jualan kalung, gelang, menurut aku kayak gini tuh bener-bener bikin kayak cantik gitu loh. Ini marble, ini emang lumayan harganya, tapi ini bisa dipakai terus karena kayak cermin, pernak-pernik, tray gitu, itu bener-bener bisa bikin produk kalian jadinya cantik. Rasanya kayak kalau misalkan kalian kasih aksesoris di atasnya, rasanya kayak itu, eh kayak di vanity. Nah, itu yang bikin jadinya cantik. Boleh dicatat ya tempat-tempat aku belinya. Itu aku udah surfing e-commerce terus aku scroll-scroll. Dan ini banyak kan Shopee ya. Boleh next, Kak? Pokoknya aku kasih alternatif yang murah-murah karena prinsip ekonomi ya. Harus cari untung yang banyak-banyak. Nah, aku mau kasih tahu nih kalau misalkan lighting. Nah, nanti kan aku orang biasa mikir foto itu harus kameranya bagus, kameranya mahal. Pasti harus mahal biar bagus. Tapi nanti aku bakal kasih tahu foto pakai HP Oppo Reno, apalagi stigma orang HP Android itu kameranya jelek. Padahal enggak. Yang menurut aku penting itu adalah pencahayaannya. Jadi mau kalian pakai HP apapun, kalian pakai kamera Android, OS, atau kalian pakai tab, yang penting itu adalah cahaya. Emang pengaruh ya kamera misalkan bagus atau enggak, mungkin itu ketajamannya, warnanya. Tapi yang benar-benar kalian harus pentingin itu harus cahaya. Kalau kalian lihat di sini aku juga di luar aku pakai cahaya dari jendela. Nah, nanti aku bakal ajarin gimana kalian bisa mau cahayanya biar bagus. Nah, aku mau kasih tahu kalau kalian UMKM tuh harus pakai cahaya matahari atau cahaya artificial atau buatan gitu loh. Menurut aku, kalau kalian bukan jasa foto atau cuma usaha, kalau menurut aku matahari itu udah cukup banget. Aku nanti bakal kasih lihat foto aku yang benar-benar coba pakai cahaya matahari karena itu gratis, terus cahayanya lebih luas. Tapi sayangnya bakal berubah-ubah, apalagi kalau kalian pelaku bisnis, kalian tuh misalkan pagi sampai sore urusin kemas barang. Fotonya kapan gitu loh, pagi-pagi nggak bisa foto. Nah, menurut aku, kalau misalkan kalian punya budget lebih, boleh banget kalian dibanding investasi lebih ke apa ya? Lebih ke biar kalian bisa waktunya produktif setiap hari, kalian bisa foto terus walaupun misalkan udah malam. Aku saranin kalian kalau misalkan mau beli softbox itu nggak apa-apa banget. Cuma dibanding untuk beli kayak gini, bisa kan duitnya buat modal. Nah, aku mau kasih tahu kalau kalian misalkan yang sibuk banget gitu, terus mau foto, ini softbox namanya. Softbox ini paling gampang dipelajarin. Jadi kalau misalkan kalian artificial pakai flash eksternal itu lebih susah. Susah karena kalian itu harus perhatiin ISO, shutter speed kayak gitu-gitu kan agak rumit ya. Jadi dibanding kayak gitu, mending aku kasih tahu cara yang lebih gampang, yaitu nih kalau kalian misalkan rumah nggak ada jendela, susah kalau malam-malam mau foto. Nah, ini bisa banget kalian kalau mau pakai, aku pakai yang 4 soket, tapi sayangnya kalau kalian pakai ini satunya 45 watt, alias nambah uang lagi di listrik. Makanya menurut aku kalau misalkan bisa matahari aja karena sekali lagi biar nurunin modal yang ngasih. Bentar, ada yang nanya ya, aku baca dulu. Nah, kalau lighting sendiri, selain flash eksternal dan softbox, ada alternatif lain nggak ya? Misalnya flash HP. Nah, menurut aku, prinsipnya kayak gini. Semakin kecil sumber cahaya kamu, apalagi flash HP itu kecil banget, bakal semakin silau. Coba kalian kalau misalkan foto bareng kalian pakai flash, belakangnya bakal gelap. Belakangnya nanti malah jadi hitam dan fotonya depannya bakal jadi buram. Bukan buram sih, maksudnya tajam tapi silau gitu loh. Menurut aku, dibanding pakai flash, mendingan kalian alternatifnya itu pakai lampu belajar. Kalau kalian punya lampu belajar yang
uh, ukurannya nggak usah besar-besar, paling segini cukup. Itu kalian bisa pakai baking paper, kalian taruh depannya biar cahayanya itu lebih luas. Cahayanya lebih luas, jadinya barang kalian tuh bisa lebih terang gitu. Tapi sayangnya kalau misalkan kayak gitu, kalian tuh harus fotonya tuh yang deket, nggak bisa foto gede-gede karena cahayanya tuh nggak nyampe. Pentingnya kalau kalian pakai yang buatan itu, namanya ada diffuser. Nah, ini dapat gratis dari dianya diffuser. Tapi sayangnya menurut aku ini aja masih kurang. Jadi aku selalu lapisin pakai kain belacu. Aku lapisin pakai kain belacu tapi yang warnanya netral, putih. Karena kalau misalkan warnanya kalian ada oranye atau agak kuning, agak biru, nanti pengaruh banget ke foto kalian. Jadi menurut aku double diffuse boleh, kalau misalkan nggak mau di diffuse lagi juga nggak apa, tapi nanti bisa silau. Contohnya kayak misalkan nasi, kalau kalian foto nasi, bisa nasinya tuh putihnya hilang, jadinya kalian kayak foto nggak tahu apa, kayak bukan nasi gitu loh. Terus ini juga aku mau kasih tips kalau kalian misalkan yang beli, ya bubur, kalau kalian misalkan beli softbox kayak gini, jangan foto benar-benar langsung di sampingnya. Aku bakal saranin, aku kasih tahu ya kalau cara pakai softbox kayak gini, udah selain di double diffuse, beli yang 4 soket karena menurut aku itu yang paling bagus. Itu benar-benar rasanya kayak pakai sinar matahari, cuma kurang lebar, tapi ini udah cukup banget kalau kalian mau foto makanan. Ini ukurannya 50 kali 70 cm. Pasang jadi landscape. Jadi biasanya orang untuk foto manusia itu pakainya lurus. Tapi kalau menurut aku untuk foto makanan, foto produk, dibikin jadi memanjang. Karena menurut aku ini benar-benar yang meluas gitu loh. Jadinya lebih bagus. Nah, tipsnya lagi, pasang ini lebih tinggi daripada objek kamu. Tapi jangan bikin benar-benar di atasnya. Jadi seperti 45 derajat di atasnya, terus lebih turun sedikit, jadinya seperti matahari yang nyinarin gitu loh. Kayak matahari lagi nyinarin. Itu menurut aku nggak penting-penting banget sebenarnya softbox, cuma kalau kalian yang sibuk banget dan butuh cahaya lebih, boleh banget beli. Nanti aku kasih tahu tempat belinya di mana. Nah, boleh next. Nih, aku kasih tahu, kalau kalian nggak punya jendela, mau simpen budget untuk beli softbox, terus rumahnya pencahayaannya benar-benar minim banget, benar-benar yang ketutup banget. Aku mau kasih tahu, ini kalian foto di teras pun bisa gitu loh. Dengan ini aku kasih contoh benar-benar yang foto yang simple banget, benar-benar nggak repot, nggak pakai alat foto yang repot-repot. Ini aku ada foto pakai kain doang, pakai kain, pakai kaca, pakai lip gloss. Abis itu pakai cahaya matahari dari atas. Ini kalau kalian iseng, kalian bisa taruh di depannya tuh daun-daunan. Jadi nanti ada bayangan gitu karena cahayanya kan benar-benar direct. Nah, ini juga ada aku taruh di air sama aku kasih bunga-bunga. Abis itu airnya ditiup pakai sedotan. Jadinya ada teksturnya airnya kan. Kalau kalian lihat yang parfum ini. Pokoknya menurut aku jangan bikin limitasi. Semua tuh ada alternatifnya gitu loh. Pakai piring juga bisa, pakai apa yang ada di rumah juga bisa. Cuma kita harus pintar-pintar komposisinya. Nanti aku bakal ajarin komposisinya. Boleh next? Nah, ini untuk kalian yang misalkan punya budget lebih, terus waktunya juga mepet, aku saranin beli di sini. Aku beli di sini. Sebenarnya lampunya itu, ini kan paketan sama lampunya. Sebenarnya lampunya itu nggak perlu, ya aku bakal ada materi editing. Jadi harus nonton sampai akhir ya. Jangan live ya. Nah, ini tuh softbox-nya aku beli barengan sama sockets-nya, sama lampunya. Tapi menurut aku nggak perlu sampai beli sama lampunya karena ini tuh lampu Kelvin yang benar-benar kayak matahari. Tapi aku pernah baca katanya lampu Philips juga bisa. Jadinya nggak apa-apa banget kalau misalkan kalian mau pakai lampu bohlam biasa. Nah, ini untuk yang punya budget lebih ya. Boleh next? Nah, aku mau kasih tahu komposisi karena kayak tadi foto yang paling pertama banget aku kasih lihat, mau kamera kalian bagus, mau 20 juta pun, kalau misalkan kalian komposisinya nggak bagus, kalau kalian misalkan natanya asal-asalan, nanti juga misalkan kalau kalian jepret, asal jepret, kurang bagus nantinya. Nanti sayang budget yang udah dikeluarin. Makanya aku mau kasih tahu komposisi, boleh next? Nah, ini komposisi yang paling sering aku pakai.
Aku biasa aku pakai kamera ini. Aku pakai, karena aku untuk kerja, jadinya aku pakai kamera ini. Fuji X-T30. Link absen boleh ditanya ke Kak Jessica ya. Nah, ini komposisinya yang paling sering aku pakai. Jadi ini golden spiral, golden ratio. Jadi menurut aku untuk fotografi selain zigzag tadi ini yang menurut aku paling sering aku pakai. Sama paling sering foto-foto Pinterest pakai. Ini aku search-nya Pinterest ya. Nanti ada foto-foto aku. Iya, suaranya hilang-hilang ya. Tadi aku ke-mute soalnya. Nah, kalau ini jadi ini melingkar gitu. Jadi kalian bisa taruh-taruh. Nah, pentingnya kalau kalian yang jualan makanan, kalau misalkan kalian mau foto-foto kayak gini, pakailah bahan-bahan makanan kalian. Misalkan kalian kalau jual pie, tadi aku pakai whipped cream, aku pakai strawberry, aku pakai barang-barang lainnya. Jadinya itu kasih tahu kalau misalkan punya kamu tuh pakai bahan apa nih. Apalagi kalau misalkan kalian yang sekarang pada jualan pakai Lotus, boleh banget kasih lihat packaging Lotusnya beneran. Jadinya kelihatan kalian punya barang itu ingredients-nya apa aja, bagus atau enggak gitu loh. Apalagi kalau kalian misalkan pakai strawberry-nya yang fresh itu kan bisa bikin tempting banget kan. Nah, boleh next. Nanti aku bakal praktekin ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini foto aku. Nggak semuanya pakai golden ratio, nggak semuanya pakai golden spiral, tapi kalian bisa lihat, aku pakai bahan-bahan makanannya terus, aku pisah-pisahin di mangkok-mangkok, supaya, apa ya, pertama supaya dia bisa kelihatan lebih rame, kedua biar dia rasanya matanya lihatnya enak. Ini kasarnya salah, panggil. Sebentar ya, aku mau ini laptopku lowbat. Salah beda tasan. Salah tasan. Panggil. Nah, boleh next. Nah, aku mau kasih tahu kalian kadang kalau misalkan font fotografi itu bingungnya kenapa orang biasa lebih pilih kamera daripada pakai HP. Karena menurut aku ya, yang aku suka pakai HP atau enggak pakai kamera, bedanya itu kamera HP itu biasa wide, terlalu luas gitu loh, lebar. Rasanya kalau kita foto rasanya jadinya cembung. Iya, cekung. Tapi kalau misalkan pakai kamera, aku kan pakai lensa fix itu jadinya tuh benar-benar kayak lebih nggak ke distorsi gitu loh. Makanya, tapi alternatifnya adalah kan ini HP Oppo ini punya namanya mode portrait. Makanya nanti aku bakal kasih tahu pakainya dan lain-lain. Karena kalau mode portrait ini jadinya tuh kayak nggak ke distorsi, jadinya lebih langsung fotonya tuh dekat gitu loh. Jadinya kita lebih bagus, lebih tempting. Nanti aku kasih tahu ya foto pakai Oppo. Nah, 90 degree angle ini namanya angle-nya itu benar-benar yang eye level. Namanya kita kalau misalkan punya packaging, misalkan kita punya packaging ini, kita harus kasih lihat dong packagingnya kalau kita punya botol. Ini pentingnya kita punya angle. Kalau misalkan kita punya botol, kita taruh kayak gini, terus kita foto dari atas, kelihatannya kan cuma tutupnya. Tapi kalau misalkan kita pakai angle eye level gini, kita bisa kasih lihat packagingnya, bisa kasih lihat kalau tiramisu kita bisa lihat layersnya, jadinya bisa benar-benar bikin tempting, bisa bikin cakep gitu loh. Nah, boleh next. Nah, yang selanjutnya ini 45 derajat angle-nya. Kalau menurut aku, ini tuh lebih untuk foto-foto close up. Kalau kalian misalkan mau udah kasih lihat packaging, tapi kalian mau kasih lihat details, kalian bisa banget foto. Jadi 45 degree angle itu ceritanya kayak gini. Jadi nggak lurus banget kayak gini. Terus tapi nggak benar-benar flat lay. Jadi dia 45 derajat. Ya, jadi ini lebih ke untuk kalian foto dekat banget. Kalian foto benar-benar detailsnya. Atau enggak foto untuk mau kasih lihat packaging sama kasih lihat makanannya juga.
Tapi menurut aku untuk kalian yang pakai HP, yang kalian modalnya nggak ada kamera, menurut aku paling gampang itu foto dari atas, foto flat lay. Menurut aku itu yang paling basic, paling gampang, minim gagal karena kalian benar-benar cuma dari atas. Kalian cuma harus perhatiin fotonya, makanannya kelihatan atau enggak, makanannya jelas kelihatan atau enggak, sama udah bagus atau enggak komposisinya. Kalian tinggal cek, udah. Kalian mau pakai tripod pun bisa kayak begini. Jadi aku ada contoh. Sebentar, aku lihat komennya ya. Gimana cara keluarin tiramisunya dari boxnya? Nah, bagus pertanyaannya. Ini jujur gampang-gampang susah, tapi untuk kalian pelaku UMKM yang jualan kue, jualan tiramisu, going extra miles ya. Jadi menurut aku di freezerin dulu, karena aku fotonya di rumah, jadinya kan dikirimin makanannya. Jadinya dari box ini lebih susah, tapi kalau kalian yang pada jualan tiramisu, aku kasih tips ya. Di freezer dulu tiramisunya agak lama, habis itu di pinggirnya pakai pisau, pinggirnya kalian pakai pisau gitu, habis itu dikeluarin pakai spatula. Nah, tapi kalau misalkan kalian emang bikin tiramisunya di rumah, pakai wadah yang lebih besar, jadi kalian bisa tinggal potong, lebih gampang gitu. Ya, kamera Oppo emang terpercaya. Nanti aku kasih bukti kalau kamera Oppo, kalau yang bilang kamera mahal baru kualitasnya bagus, aku bakal buktiin. Nah, boleh next. Nah, kalau misalkan kalian udah bingung, aduh mau foto kayak gimana lagi, mau bikin makanannya tuh tempting, tapi gimana gitu caranya. Nah, kalau menurut aku, cara paling gampangnya itu adalah taruh tangan kalian tuh di fotonya. Jadi, tuanglah, potonglah, taruh madu lah, angkat. Semua itu tangannya dimasukin biar ada pergerakan gitu loh. Jadinya kayak lebih alive gitu loh. Iya, Oppo bagus ya. Iya benar, kamera Oppo itu bagus emang. Makanya kalian tuh recommended deh. Iya, butuh asisten banget karena kalau misalkan kalian mau hands in frame tapi kalian sendiri harus pakai tripod dan itu repot. Cuma kalau aku bisa ada saudara jadinya gampang. Maaf Kak, mau nanya, biasanya kakak pribadi pakai kamera apa lensa apa untuk motoin klien? Kalau aku, kalau untuk klien nggak mungkin pakai HP, jadi walaupun pakai HP bagus, jadi aku pakai kamera, aku pakai lensa. Menurut aku, untuk kalian yang mau beli kamera, aku rekomenin, nggak usah kamera mahal-mahal dulu. Kalau misalkan kalian mau pakai pribadi doang, aku pakai, menurut aku, yang harus diinvest adalah lensanya. Aku pakai lensa 35 mm, lensa fix. Jadi ini nggak bisa di zoom karena ini udah stopnya di situ. Aku pakai 35 mm f2. Jadinya bukaannya besar, bisa belakangnya kayak ngeblung kayak gitu, bagus. Udah gitu menurut aku benar-benar udah cukup banget. Nggak usah pakai yang lensa zoom lagi karena bisa maju mundur sendiri karena kan objek makanan kan dekat. Thank you. Wah, dibilang bagus banget. Kalau Canon dulu aku pakai Canon, tapi aku lebih aku bukannya mau jelekin, tapi aku suka Fuji gara-gara bodinya. Gara-gara cakep bodinya. Jadinya udah gitu lensanya kalau mirrorless, kalau Canon kan lebih ke DSLR. Kalau menurut aku Fuji lebih universal. Nanti aku jawab ya sebentar ya. Kalau menurut aku, Fuji lensanya lebih universal. Kalau aku mau pakai lensa yang tele juga bisa di mirrorless gitu. Perlu difilter semua foto aku ini editan ya. Nanti aku bakal kasih tips edit, tenang aja ya teman-teman. Nah, boleh next? Ya, betul. Emang bagusan pakai lensa fix kalau buat foto produk. Nah, aku mau kasih lihat. Untuk kalian yang pada jualan beauty product atau enggak pada jualan barang-barang kecantikan, penting nggak sih pakai modal? Menurut aku lumayan penting. Kalian coba lihat, ini lip gloss ceritanya dipakai gitu loh. Jadinya kayak ada modal. Dan menurut kalian ini cahaya pakai apa? Aku bakal kasih tahu. Ini benar-benar gampang banget. Gampang banget fotonya. Aku jadi ini cahayanya dari jendela. Belakangnya aku coba pakai kain. Kain ini. Ini murah banget. Sama belakangnya pakai kain. Nggak perlu kalian pakai yang kayak di studio.
Habis itu pakai kaca yang ada di rumah aja. Habis itu ditaruh aja. Kalau ini aku pakai meja jadinya biar kayak lagi makeup beneran gitu loh. Nah, ini kan simple tapi bisa bikin brandnya tuh harganya lebih naik, bisa bikin konten lebih cakep gitu loh. Tapi kalau menurut aku nggak saranin foto softbox 50x70 itu untuk foto orang karena menurut aku kurang. Jadinya nanti cahayanya bakal kayak sempit banget. Nggak meluas. Jadinya nanti terlalu ya betul modelnya cantik temen aku. Jadinya wah kalian kalau misalkan punya temen model itu boleh banget kalian minta tolong traktir lah makan buat jadi modal kalian itu benar-benar bisa bikin naikin harga kalian loh. Ya ide kreatif ya. Menurut aku ide itu kalian harus banyak-banyak lihat karena foto itu apa ya bagusnya itu dari sense kita. Jadi kalau misalkan mata kita udah kebiasa, apalagi kalau udah bertahun-tahun, jujur aku belajar foto itu dari aku masih kecil banget, dari aku SD. Aku foto itu dari 2013. Iya, modalnya gratis, tapi aku aktif makan. Aku dari 2013 foto, jadinya sebenarnya nguji mata. Jadi dibanding pengaturannya, dulu aku nggak tahu pengaturan. Aku benar-benar kamera auto, tapi aku uji mata aku terus. Lihat terus foto orang, foto yang beauty vlogger, foto food vlogger. Aku liatin terus mereka, nanti lama-lama tuh terasa kalau bisa foto orang harus kayak gimana, harus angle-nya tuh kayak gimana. Itu benar-benar, apalagi kalau kalian suka liatin Pinterest ya, sama Instagram, scrolling itu ada bagusnya juga loh, kadang surfing, tapi kalau nggak boleh berlebihan ya main HP. Oh, produk cuma satu Kak, bingung temanya apa lagi. Nanti aku bakal kasih lihat, aku bener-bener referensi, aku foto simple banget, bener-bener gampang. Nanti aku kasih lihat. Jadi kalian nggak usah bingung, karena aku tahu kadang pelaku UMKM itu bingungnya adalah di foto. Karena foto itu bener-bener yang pertama kali dilihat visual, itu adalah identitas dari workshop kalian. Betul, ada yang nanya. Boleh tahu Kak Nuzulan produknya apa? Nah, boleh next? Nah, waduh. Sorry. Aku ini ada beberapa foto dari, aku kan udah workshop udah berapa kali lah ya. Dan ini foto-foto dari yang pernah ikut workshop aku, terus kirim ke aku fotonya. Dan ini mereka pada pakai HP. Walaupun aku nggak tahu HP-nya apa, tapi menurut aku ini udah paling basic yang kalian bisa lakuin untuk ningkatin workshop kalian. Dan mereka update terus ke aku. Mereka praktis terus, komposisinya makin bagus, fotonya makin bagus, dan bagusnya lagi, benar-benar keluar modal minim banget, tapi mereka jualannya bisa lebih laku. Wah, makasih ya yang bilang bagus. Nah, boleh banget nih di next lagi. Nah, ini juga contoh foto pakai HP. Nah, aku mau kasih tahu, ini dia cuma pakai kain satin. Aku juga punya kain satin di sini, tapi aku warna putih. Nah, ini juga audiens workshop aku sebelumnya yang dari Malaysia, dari luar Indonesia. Ini menurut aku ini brilian. Kalian bisa contoh banget. Ini cuma pakai karton Manila. Bisa kalian lihat ini karton kuning, terus pakai kain satin. Aku emang nekenin banget kalau misalkan kalian mau neken budget pakai kain. Karena itu benar-benar bikin cantik. Boleh next. Ini aku mau kasih contoh banget. Ini aku baru kemarin foto pakai Oppo Reno 4. Dan ini aku mau kasih contoh yang benar-benar foto simple banget. Yang benar-benar kalian bisa contohin di rumah, nggak pakai repot, nggak pakai modal banyak. Aku yang ini foto pertama, ceritanya Skancis. Sekarang kan yang pada main TikTok lagi pada jualan ikat rambut dari modal kain bekas kan. Tapi fotonya tuh bisa lebih dari harga ini. Jadinya kelihatan mahal, betul. Jadinya kelihatan mahal. Padahal ini aku cuma sama kakak aku di samping jendela, di belakangnya pakai kain. Terus aku foto pakai Oppo. Dan ini pun aku nggak pakai mode portrait. Aku pakai mode biasa. Tapi bisa maksudnya
naikin harga, ini aku edit ya, aku udah edit. Makanya nanti aku kasih tahu, foto itu sebenarnya 60% edit. Jadi 40%-nya itu angle, komposisi, tapi sisanya adalah edit. Jadi penting banget loh edit. Nah, kalau misalkan yang kedua ini, ceritanya parfum. Tapi apa sih yang bikin kayak enak dilihat gitu loh. Aku pakai kain tule. Jadi aku pakai kain tule itu kayak kain tule itu menurut aku identik banget sama beauty products kayak halus, lembut, feminim itu kain tule banget. Jadinya rasanya ini aku kasih trik ya. Jadi kalian bisa aku pakai botol kecil kayak balsam gitu. Pakai kain tule. Jadi ceritanya ini kain tule ya, ditaruh terus atasnya aku ceritanya pakai botol kecil. Terus aku baru taruh parfumnya di atasnya. Nah, karena Oppo ada mode portrait, jadinya dia bakal pisahin depannya sama belakang. Jadi belakangnya tuh kayak ngeblur gitu. Jadinya kayak lebih bagus karena ada jarak. Menurut aku, kalau mode portrait itu kalian harus pintar-pintar pakainya. Jadi nggak semua bisa pakai mode portrait, tapi bisa naikin nilai barangnya gitu loh. Karena belakangnya kan blur kan kayak cantik gitu kan. Nah, menurut kalau aku tadinya mikir Oppo kirain portraitnya itu cuma bisa buat muka orang, ternyata buat benda juga bisa loh. Pakai kertas untuk bungkus bunga bisa banget. Aku pernah coba dulu pas awal-awal aku pakai yang buat bungkus bunga. Kebetulan aku juga florist, aku juga bikin bunga, jadinya bisa banget. Pakai karton manila juga bisa banget. Nih, untuk foto maksimal, lebih bagus fokusnya itu kemana ya? Sisi letak, sisi yang foto, atau pencahayaannya? Menurut aku, paling penting adalah pencahayaan. Itu nomor 1. Peletakan itu nomor 2. Kalian lihat, ini aku cuma benar-benar pakai kain, cuma taruh di tengah parfumnya. Tapi menurut aku ini udah lumayan banget kelihatannya. Dan nggak benar-benar neken budget banget. Kalian benar-benar neken budget, nggak perlu mahal-mahal. Tapi yang penting cahayanya tuh bagus. Kalau misalkan aku foto kayak gini tapi gelap, wah hasilnya bakal beda banget. Ini beneran pakai Oppo ya. Kalau kalian nggak percaya nih, Oppo. Nah, boleh di next. Nah, ini juga aku mau kasih perbandingan. Aku pakai foto, ya aku biasanya putih karena klien itu mau background-nya putih biar bisa di-cut jadi grafis gitu loh. Biar bisa dipotong di Photoshop. Aku mau kasih lihat perbandingan foto pakai Oppo Reno Portrait Mode sama mirrorless kamera. Maksudnya ini kamera yang aku pakai. Sebenarnya perbedaannya itu tipis ya, nggak beda banget ya. Cuma karena ini emang setnya itu nggak repot. Jadi menurut aku pakai HP itu udah bisa banget kalian pakai. Iya betul, hampir nggak ada beda kan? Betul. Nah, iya botolnya beda soalnya beda jenis. Rekomen toko yang jual background foto. Nah tadi aku udah mention di slide yang awal-awal banget, itu ada alas foto props, ada kayu-kayu gitu, ada moto dewe, boleh banget. Bagaimana Kak biar nggak kena silau kalau kemasan produknya itu dari plastik? Menurut aku sebenarnya silaunya itu masalahnya kalau misalkan kalian plastiknya ada stiker logonya. Itu yang bikin takut kita kesilauan. Tapi nanti aku ada tips and tricks edit biar yang silau tuh bisa jadi karena ini juga kesilauan aslinya. Aku edit lagi. Nah, bisa dilihat bedanya ini kan kayak cuma beda dikit gitu kan. Tapi ini udah kayak bikin ya Oppo emang juara kalau soal kamera. Betul. Makanya nanti kalian jangan lupa ya ada launchingnya. Sama kalau bisa Anda dapat door prize, wah mantep banget kalian bisa foto bareng-bareng kalian pakai Oppo. Wah, makasih. Makasih Kak Iksan. Nah, boleh next. Nah, kalau kalian bingung alas foto, aduh, mau beli kain juga sayang uangnya. Mau beli alas foto sayang. Aku ini 3 tahun lalu kayaknya fotonya. Aku cuma pakai karton manila warna hitam sama karton manila warna putih. Ini juga aku pakai kamera murah, nggak nyampe
sekarang kameranya kayak udah 5 juta, aku pakai Canon EOS M3, tapi hasilnya menurut aku udah lumayan banget. Ya, semoga dapet ya teman-teman. Karena ini, wah, kameranya 3, bayangin kameranya 3. Kayak alien. Waduh, makasih level dewa katanya. Makasih loh. Aku mau foto dulu komennya ah. Baik-baik banget sih. Thank you. Wah, senang banget isi workshop di sini. Orangnya baik-baik banget. Boleh di next? Nah, kalian kadang, aduh, udah belajar foto kayak gini, tapi fotonya masih nggak bisa komposisi yang bagus. Aku mau kasih lihat ke kalian. Ini klien-klien aku yang udah aku fotoin, tapi mereka tetap bikin grafis. Jadi, kebantu juga loh. Kalian misalkan nggak bisa atur feeds di HP, tapi kalian bisa atur sedemikian rupa biar kelihatannya cantik gitu loh. Nih, seperti yang paling pertama ini, dia gambar-gambar sendiri. Kalian bisa pakai Adobe Illustrator, bisa pakai Canva. Canva itu gratis. Nah, ini kan benar-benar buat inspirasi kalian, kalau misalkan kalian bisa bikin konten untuk orang-orang, karena jujur aja aku sebagai customer benar-benar pasti, ya Photoshop bisa. Mereka majority pakai Photoshop, tapi yang paling sini pakai Canva juga bisa. Canva andalan benar. Nah, ini klien-klien aku yang aku pas cek Instagramnya, wah jadinya kelihatannya foto aku jadinya benar-benar mereka bikin benar-benar kayak iklan banget gitu loh. Dan kalian bisa juga bikin Instagram Ads kayak gini, pasti lebih menarik perhatian banget. Wah, makasih katanya talentanya luar biasa. Betul, kalau misalkan disusun kayak gini, jadinya brand kalian tuh kelihatan ini, apalagi kalau misalkan kalian punya mood board sendiri, kalian punya warna sendiri, jadi kalau kalian foto sama orang tuh kalian bisa kasih tahu mau fotonya warnanya kayak gimana, nanti kalian sesuaiin gitu loh. Misalkan ini merah, temanya merah gitu loh. Wah, makasih. HP saya RAM-nya kecil, nggak bisa untuk edit-edit foto, makanya IG aku kurang untuk promonya. Kalau menurut aku sih, edit bisa di laptop juga atau enggak bisa di device lain. Jadi kalau kalian misalkan menurut aku edit itu lumayan penting ya. Kalau nggak bisa sama sekali edit pun edit di Instagramnya. Jadi kalau kalian pas mau post di Instagram, dulu aku benar-benar kalau kalian cek Instagram aku paling bawah itu fotonya benar-benar pakai Instagram doang editnya. Jadi nggak pakai Lightroom, pakai Instagram doang. Wah benar, kalau fotonya kayak gini orang yang nggak lihat banyak komentar pasti langsung pada beli. Iya betul. Lensa ukuran berapa? Menurut aku 35 mm itu udah cukup banget. Tapi kalau kalian pakai yang belasan mm-nya misalkan 16 mm atau 11 mm, menurut aku itu terlalu wide, jadi terlalu luas, jadinya nggak fokus. Makanannya itu kita nggak fokus. Makanya kalau menurut aku, kalau HP ada mode portraitnya itu udah luar biasa. Benar-benar nambah apa ya? Nambah kegunaan di HP-nya, karena kalau portrait itu jadinya kita nggak terlalu luas gitu loh, jadinya benar-benar fokus, jadi makanan kita pun, produk kita pun bisa kelihatan lebih jelas. Iya, Canva, Fonto, PixArt itu emang ya udah apik, benar. Izin bertanya Kak, cara meletakkan posisi tulisan yang baik pada produk. Nah, aku ada tips. Jadi kadang kalau misalkan ada request atau enggak aku sendiri, aku bakal foto fotonya tuh makanannya cuma di pinggir-pinggir, tapi sisanya kita kasih space buat tulisan. Itu untuk kalian yang pada lagi diskon, yang lagi makanannya, kalian produknya lagi diskon untuk 17-an ini, foto yang benar-benar kasih space itu bisa banget kalian buat ads, buat kasih tulisan. Makanya sebenarnya komposisi itu penting. Jadi dalam foto itu ada namanya roll of third, jadi kalian misalkan bagi layar kalian jadi sepertiga, minimal barangnya tuh ada di sepertiganya gitu loh. Oh, yang tampilan nomor 3 itu pakai Photoshop. Jadi aku sih belum benar-benar pelajarin Photoshop, cuma setahu aku itu jadi kalian bikin
pakai ada kanvasnya, habis itu nanti dibagi-bagi di crop gitu di satu-satu. Nambahin typography penting atau enggak? Menurut aku penting nggak penting karena typography itu bisa bikin kayak makin lucu gitu, apalagi kalau kalian yang punya laptop, kalian tuh bisa pakai stylus, terus pakai AI atau pakai Paint, kalian bisa banget ditulis langsung pakai. Ini aku mau share screen kali ya. Aku ada bikin grafik tugas kuliah tapi pakai PowerPoint. Jadi kalian benar-benar apapun tuh nggak ada limitation karena kalian bisa pakai apapun yang ada. Apalagi PowerPoint, kayak semuanya, hampir semua orang punya PowerPoint ya. Aku mau kasih lihat. Aku bikin, ini kalian bisa banget contoh pakai PowerPoint. Aku share screen ya. Aku kasih lihat. Kelihatan nggak ya? Aku nggak bisa lihat komen soalnya. Jadi ini ceritanya itu pakai PowerPoint, aku benar-benar pakai kotak-kotak, download font. Ini tugas kuliah aku. Ceritanya ini pakai PowerPoint. Jadinya kan aku karena Photoshop belum download ya di laptop, jadi aku pakai seadanya. Jadi ini apa ya, bukti kalau kalian bisa pakai apapun gitu loh untuk desain. Apalagi PowerPoint itu gratis. Nggak gratis sih, tapi aku dapat gratis dari kuliahan. Nah, ini tuh gampang banget. Kalian tinggal kotak, bikin shape panjang-panjang. Ini aku ambil ilustrasinya dari Human namanya. Kalian bisa banget cobalah pakai apapun yang ada, pakai Canva, pakai PowerPoint. Kalau bisa pakai Paint, boleh banget. Kelihatan kan? Wah, makasih. Katanya dapat nilai A. Lucu banget, kelihatan. Iya, di-share kok materinya. Aku udah kirim link PPT aku ke Kak Jessica. Oh, satu kampus. Hai, aku Binusian Maba 2024. Aku kasih tahu bentar aja, soalnya kan fotografi ya, tapi aku mau kasih tahu, saya aku mau benar-benar mau share banget buat kalian yang pelaku UMKM. PowerPoint itu kalian, aku kasih lihat ya contohnya. Aku bikinnya gimana? Sebentar ya, aku lagi open file lah. Pokoknya kalau kalian mau belajar bikin desain pakai PowerPoint, kalian bisa cari di YouTube namanya PowerPoint School. Jadi itu benar-benar kasih lihat kalian gimana caranya bikin animasi-animasi pakai PowerPoint, apalagi itu bisa gerak semua. Bentar, aku mau lihat komen-komennya. Kalau dari PPT itu ngubah jadi picture itu kalian export, terus kalian jadi JPEG. Bentar ya, aku lagi baca ini datang terus, jadi aku harus scroll. Cari referensi ide fotonya di mana aja. Aku suka liatin food vlogger yang dari Bandung, dari mana, itu benar-benar menurut aku bikin kita lihat. Jadi aku tuh walaupun aku punya style sendiri, tapi aku harus liatin punya orang juga. Jadinya kalau misalkan orang ini mereka susunnya benar-benar rame banget, aku bakal coba. Kalau mereka benar-benar minimalis banget, aku coba. Bagusnya gimana nih? Nanti aku juga combine pakai style aku. Aku misalkan dia pakai hitam semua, aku coba. Kalau misalkan pakai hitam semua bagus atau enggak ya. Nah, aku kasih tips ya. Kalau misalkan kalau misalkan makanan kalian kayak mie atau apapun yang pucat, menurut aku dibanding pakai yang terang, kalian boleh coba pakai latar yang gelap atau hitam. Ini nggak baku ya, tapi kalau hitam itu menurut aku bisa bikin makanan kalian kelihatan lebih mahal sih. Ini nggak baku, tapi kalian bisa praktekin. Kayak tadi referensi foto-foto yang di slide aku. Kadang tuh yang pakai background gelap itu bisa bikin kayak lebih mahal makanannya. Cuma kalau misalkan beauty product, aku saranin boleh banget pakai yang terang-terang. Nah, boleh slide-nya? Aku nggak bisa lihat slide-nya nih.
foto yang di-share aku nggak bisa lihat tadi. Wah, makasih ya Kak ini jiwa seninya udah mendarah daging. Aku emang dari kecil tuh udah demen banget seni gitu loh. Jadinya kalian kalau makin latihan pasti makin bisa. Dulu aku bener-bener pakai HP, aku dulu pakai Samsung Grand 2. Kalau kalian lihat Instagram aku yang awal-awal. Nah, kadang kadang sebagai customer aku kecewa makanan yang datang tidak sesuai porsinya. Itu sebagai fotografer gimana Kak? Kalau aku jujur aku kalau misalkan tambahin porsi atau apa, aku tuh semestinya aja. Jangan benar-benar sampai benar-benar 2 kali lipat porsinya gitu loh. Karena sebenarnya intinya dari nambahin porsi saat itu biar kelihatan di foto. Jadinya kalau kemasan kalian bisa pendek, kalian kan harus bikin misalkan tinggi gitu loh biar muncul. Jadi menurut aku bukannya menipu, tapi itu emang biar bikin kelihatan. Jadi dibanding benar-benar nipu, bikin porsinya benar-benar yang beda banget, sampai misalkan kalian pakai semir sepatu biar dagingnya kayak disemir kayak dagingnya apa dibakar, atau enggak kalian pakai asap-asap atau apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma dibanding menipu banget kayak gitu, mending pakai produk kalian yang benar-benar produk kalian, tapi kalian bikin semenarik mungkin dari plating, sama kalian bisa semprot-semprot air, misalkan kalau yang minuman biar kayak dari kulkas gitu loh. Jadi jangan sampai menipu banget. Biasanya kan kalau kita lihat advertisement emang menipu banget, tapi kalau aku, prinsip aku jangan sampai menipu banget karena kasihan nanti yang ditipu. Belajar formal kah? Enggak, aku belajar sendiri dari YouTube. Nanti aku lihat ya linknya Instagramnya, aku soalnya nggak bisa buka sekalian nih. Ambil di Pixel. Pixel itu apa ya? Kalau aku background up, Kak Ahmad boleh tahu? Betul, semoga kalian yang mau HP ini bisa menang door prize. Nah, bentar ya pertanyaannya, aku mau lanjut dulu. Bolehkah slide-nya? Slide-nya lagi. Nah, ini aku akan kasih contoh. Kalian bolehlah lihat-lihat workshop-workshop lain kalau misalkan kalian mau bikin grafis-grafis kayak gini. Apalagi aku udah kasih tahu bisa pakai PowerPoint. Nah, boleh next. Nah, sebelum aku praktekin, aku udah bikin setnya di situ, tapi aku mau kasih, biar takutnya nggak sempet, jadi aku kasih lihat editing tips dari aku. Ini personally aku pakai ini setiap saat aku foto, cuma paling aku adjust beberapa kali. Aku mau kasih contoh nih, kalau kalian lihat yang before-nya, yang sebelumnya, kayak kurang tempting. Kalian kalau lihat cookies-nya kurang menarik gitu loh. Kurang kelihatan kayak crunchy gitu loh. Nggak kelihatan ininya. Nah, tapi kalau setelah udah diedit, rasanya tuh kayak lebih nyata. Rasanya kayak 3D. Jadinya kalian kalau bisa lihat juga lebih tempting kan. Nah, aku mau kasih lihat. Boleh next? Ini settings yang aku selalu pakai, nggak selalu, tapi aku suka. Aku pakainya basicnya ini, tapi aku selalu adjust. Jadi menurut aku, kalian kalau misalkan minimal kalian bisa edit dikit-dikit, nggak usah sampai yang benar-benar kayak fotografer banget. Tapi iya betul beda, karena emang fotografi itu aku bisa bilang 60% itu adalah edit. Nah boleh banget kalian ikut Dokfast ya nanti mau opennya. Ini kalian bisa naikin exposure. Jadi aku kasih penjelasan lah singkat biar kalian tuh tahu. Kalian soalnya kadang kalau yang nggak pernah foto itu lihat aplikasi edit itu kan bingung kan. Nah, jadi yang menurut aku yang penting itu pertama exposure. Exposure itu jadi cahaya semua keterangannya gitu loh. Jadi benar-benar kalau kalian naikin semuanya bakal terang. Tapi jangan andelin exposure. Jangan andalin, bisa diterangin, bisa diedit. Karena nanti malah jadinya foto kalian bisa kesilauan, atau enggak bisa kan jadinya enggak tempting. Jadi menurut aku cahaya itu penting banget. Jangan andelin Lightroom doang. Jangan andelin cuma aplikasi edit.
Nah, kedua itu kontras. Jadi kalian bisa banget kalau kalian fotonya itu misalkan kalian foto brownies. Tapi kurang gelap, kurang kontras gitu loh. Browniesnya kalian bisa naikin, tapi aku suka dengar katanya kalau misalkan naikin kontras itu bisa ubah warna. Jadi misalkan kalau kontras itu ngubah warna produk kalian bisa pakai whites dinaikin sama blacks diturunin. Nah, aku mau kasih tahu whites itu apa, blacks itu apa, sama bedanya apa sama highlights sama shadows. Jadi kalau menurut aku highlights itu buat terangin juga, terangin gelapin, tapi bedanya itu mereka itu highlights itu bakal nerangin tempat-tempat yang lebih menonjol, lebih kena cahaya. Jadi ibaratnya misalkan kain yang tinggi-tinggi ini loh, yang highlights-nya. Bawahnya kan gelap. Nah, kalau kalian foto kain itu, yang highlights-nya itu nih, yang gelap ini, yang terang ini, itu namanya highlights. Jadi kalau kalian turunin, kalian tuh bikin jadinya lebih nggak silau. Nah, aku lebih suka biasa highlights-nya diturunin, biar nggak silau banget. Nah, kalau shadows itu apa? Shadows itu seperti namanya itu bayangan. Jadi misalkan kalau kalian, aku pakai contohnya ini ya. Ini misalkan gelap. Nah, benar-benar kayak bayangannya hitam banget. Gimana sih kalian mau bring up shadows itu ditambahin shadowsnya biar ini tuh jadinya nggak terlalu gelap. Jadinya kalau kalian misalkan rambut pun kalian bisa kelihatan teksturnya nanti kalau shadowsnya kalian naikin gitu. Nah, kalau white bedanya apa lagi sama highlights? Kalau white itu benar-benar yang lebih detailnya lagi. Jadi benar-benar bagian yang lebih terangnya lagi. Blacks juga. Jadi menurut aku harus pintar-pintar coba-coba. Blacks itu yang lebih bagian hitamnya lagi. Dan aku suka turunin blacks karena jadinya lebih nyata. Rasanya lebih nyata, lebih nggak flat gitu loh. Nah, kalau tekstur, ini aku turunin karena ini foto manusia, foto orang. Yang tadi lip gloss. Karena kalau foto orang, foto muka kan kita mau kelihatan mukanya flawless, mukanya nggak ada pori-pori gitu kan. Jadi menurut aku, kalau misalkan kalian foto makanan, teksturnya dinaikin aja 5. Clarity-nya juga dinaikin. Aku ini nggak naikin soalnya foto orang, nanti takutnya mukanya terlalu kelihatan ini. Terus, kalau kalian foto makanan, texture, clarity, di haze naikin. Tapi naikin 5 aja. Coba biar bikin details makanan kalian tuh kelihatan kayak lebih detail gitu. Terus, aku vibrance itu warna. Vibrance sama saturation itu sama-sama warna. Bedanya, vibrance itu lebih ke spektrum warna yang kuning gitu. Saturation itu lebih yang kayak full tone, lebih kayak biru-biru. Nah, aku lebih suka turunin vibrance biar kayak lebih kalem gitu. Sama saturation-nya dinaikin. Ini basic banget, tapi menurut aku ini bisa ubah foto kalian kayak yang tadi aku kasih lihat. Foto kalian tuh bisa lebih tempting. Nah, kalau ini, nanti aku peragain, tapi aku peragainnya di Lightroom laptop ya, biar gampang share screen-nya. Kalau ini ada namanya curve. Jadi ini adalah tone curve gitu loh. Aku nggak ajarin pakai color curve, tapi aku coba ajarin pakai tone curve. Jadi ini ada satu garis lurus kan. Nah, di bagian yang atasnya ini, yang melengkung ini namanya whites. Bawahnya itu blacks. Jadi kalau dimainin yang atasnya, itu bakal ubah cahayanya. Sedangkan kalau bawahnya yang diubah, jadinya dia blacks-nya yang dimainin. Aku mau kasih contoh, aku share screen ya. Aku edit foto yang aku foto dari Oppo. Aku share screen. Aku share ya. Ini aku pakai Lightroom desktop. Aku pakai Lightroom HP juga bisa, tapi karena aku zoom-nya lagi di laptop, aku bakal kasih lihat gimana cara edit pakai Lightroom. Jadi ini aku udah edit. Kalau kalian bisa lihat, bedanya tuh nggak signifikan, tapi bisa bikin lebih bagus ya. Dan ini juga aku sesuaiin sama warna asli Scanchis-nya, jadi biar nggak beda-beda banget. Aku kasih lihat apa sih yang tadi aku bilang tone curve. Nah, ini adalah tone curve, persis kan kayak tadi. Ini kalau kalian naikin, tuh bisa dilihat bagian hitamnya tuh bakal jadi pudar. Ini tuh kalau kalian mau bikin kayak dramatis gitu, kayak lebih kayak dreamy, kayak diedit banget. Dan ini tuh whites,
ini tuh kalian kalau misalkan ubah, kalian ini jadi belakangnya tuh pudar, belakangnya tuh kayak kurang kelihatan. Jadinya biasanya ini orang-orang kalau yang foto event gitu pasti ininya diturunin gitu loh. Jadinya kayak dreamy, jadinya kayak lebih dramatis. Tapi kalau untuk foto produk sedikit aja di aku udah share screen belum sih, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya teman-teman? Aku nggak bisa lihat komennya. Iya. Terus kalau misalkan ini, aku coba naikin ya. Kalian bisa lihat tuh bagian-bagian yang terang banget itu. Kalau kayak gini sih lau banget. Hindarin ya kayak gini. Makanya aku turunin supaya kelihatannya lebih kalem, lebih real. Nah, terus shadow sini kalau kalian naikin, sebenarnya ujung-ujungnya sama terang, tapi kalian harus bedain. Ini lihat. Nah, bagian hitam-hitamnya tuh lebih kelihatan. Kalau kayak gini, jadi detailsnya nggak kelihatan. Jadi kalau kalian mau kelihatan detailsnya, kalian naikin shadow sedikit aja. Kalau kalian mau banyak boleh. Jadi ya detailsnya lebih kelihatan, tekstur kainnya lebih kelihatan. Whites-nya juga. Kalau kayak gini, benar-benar abis. Cuma kelihatan kancisnya. Cuma kadang orang pakai kayak gini itu kalau mereka mau bikin yang benar-benar background-nya putih. Pure putih. Tapi aku lebih suka background-nya tuh lebih abu-abu biar lebih kayak vintage-vintage gitu. Jadi aku lebih suka whites-nya diturunin, blacks-nya juga jangan terlalu hitam sampai kayak gini. Jadi kita jangan over edit, kita edit tuh biasa aja, biasa-biasa aja. Sama ini kalian perhatiin ya. Ini namanya temperature sama ini bawahnya ada tint. Perhatiin kalau aku geser ininya, satunya biru banget, satunya bisa kuning banget. Nah, kuncinya bikin, walaupun kalian mau bikin kayak ala-ala peachy, tapi jangan sampai kuning kayak gini. Bikin aja netral, tapi agak condong ke kuning. Atau enggak condong ke biru, tapi netral aja. Jangan sampai terlalu berlebihan. Dan ini juga tint itu lebih ke hijau sama pink. Jadi kalau makanan aku biasa lebih ke condong ke hijau karena jadinya kayak foto makanan itu emang kadang lebih ke hijau gitu identiknya. Kalau beauty product kadang biasa biar lebih feminin lebih ke pink gitu kan. Tapi ini karena aslinya kameranya udah agak pink, jadi aku turunin ke hijau. Ini nggak baku ya, kalian harus sesuaiin sama foto kalian. Tapi aku mau kasih lihat aja gimana aku biasanya edit itu ceritanya kayak gimana. Terus aku kasih tahu juga, ini ada namanya HSL. HSL itu biasa juga tulisnya mix, itu namanya hue, saturation, sama luminance. Disingkat jadi HSL. Jadi kalian, kalau misalkan kalian foto strawberry, kalian benar-benar mau kalian strawberry-nya pekat banget, kalian bisa naikin saturasi. Misalkan ini skancisnya oranye, aku benar-benar mau bikin oranye banget. Nih, kalian bisa lihat bedanya. Ini benar-benar bisa bikin signifikan, tapi jangan terlalu dimainin karena takutnya nipu. Tapi ini bisa banget kalian kalau mau, misalkan kamera kalian bikin makanan kalian yang punya sayur, yang ada sayurnya tuh jadi nggak fresh, kalian bisa banget hijaunya kalian mainin, hijaunya kalian tambahin saturation-nya sama luminance ini kan keterangan. Jadi kalian bisa teranginnya itu lewat sini. Terus kalau kalian misalkan latarnya terlalu kuning, kalian bisa turunin kayak gini karena biasa latar itu antara kebiruan atau enggak terlalu kuning. Kalau misalkan latar kalian terlalu banyak birunya, kalian bisa turunin saturation birunya. Kayak misalkan ini. Saturationnya kalian bisa turunin. Karena makanan kan jarangnya ada biru ya, kecuali packagingnya. Nah, ini juga, misalkan kalau aku turunin putihnya, lihat. Tadinya yang ada sedikit kuning, jadinya benar-benar putih. Benar-benar kayak putih pure. Kalau aku turunin juga oranye-nya, scrunchies-nya hilang warnanya. Nah, itu bedanya. Cuma kalau kalian yang misalkan aku kasih tahu nih di fitur ini Oppo itu ada jadi portrait tapi dia warnanya tuh bisa kayak belakangnya abu-abu jadi cuma warna tertentu yang pops out.
Ini nanti bisa sebentar aku ditelepon Ki Jessica. Halo Ki. Oh, waktunya udah habis katanya. Aku mau praktekin tapi waktunya sudah habis ya. Aku stop share dulu. Sebentar. Sudah habis ya. Aku mau. Iya, benar pakai ini. Adobe Lightroom. Sudah habis ya. Iya, Kak Cindy, halo. Ya. Yap, terima kasih banyak loh Kak. Aduh, sayang banget teman-teman, Oh, waktunya makasih ya agak teman-teman. terbatas.